Ganjar keangkuhan. Apa dia bilang pada Prabowo tadi? Untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter, dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM, yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi. Ganjar keangkuhan. Apa dia bilang pada Prabowo tadi? Ditujukan khusus pada Prabowo. Jangan pilih seseorang yang pernah membunuh, melanggar hak asasi manusia. Nggak ada hak sedikit pun Ganjar bicara itu. Yang boleh bicara itu Gibran di UGM, Gilbran. Mahasiswa boleh bicara itu. Apa Ganjar? Ganjar bagian dari orang yang mengeluhkan Prabowo ketika Megawati mengangkat Prabowo jadi wakil presiden. Jadi orang ini bangsat. Yes, bangsat. Dia tidak punya hak ucapkan itu. Dia bagian dari yang mengeluhkan Prabowo yang diangkat 2009 sebagai wakil presiden. Artinya dia berbohong pada partainya tuh. Kita mau uji orang pada saat-saat terakhir itu. Mestinya Ganjar bilang, terima kasih, selesai. Saya tidak akan komentari soal HAM. Biarkan mahasiswa dan guru-guru besar komentari. Dia menunggangi kemarahan publik padahal dia nggak ngerti. Dia itu pelaku pelanggaran HAM di Wadas, Kendeng. Nah, saya setuju dengan Bang Rocky itu betul. Yang ada keangkuhan yang ada di dalam partai PDI Perjuangan, ya memang golongannya orang-orang yang angkuh. Bahkan banyak di desa saya itu orangnya PDI, saya nilai memang angkuh-angkuh. Mentang-mentang DPR so angkuh, jangan seperti itulah. Jadi bener Bang Rocky, coba ingat kasus di Wadas itu. Jadi dia kan Ganjar nggak bisa apa-apa ya, benar Bang Rocky lah. Saya dukung tuh Bang Rocky itu. Coba perhatikan waktu kasus di Wadas itu, berapa warga ditangkap, dan video ini buktinya. Jadi teman-teman harus bisa yang memahami mana pemimpin yang baik, mana yang tidak. Jadi seharusnya rakyat Indonesia itu seharusnya cerdas ya, cerdas untuk memilih, cerdas untuk menilai, jangan asal mengungkapkan kata-kata yang belum jelas gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman simak terus video ini yang ada di Brikon TV ini teman-teman ya. Jadi ben masalah itu ben jelas, jadi teman-teman ben ngerti pemimpin seperti apa yang layak didukung. Biasa teman-teman nek wis kalah yo ono ae acarane sing curang sing ngopo. Wis biasa. Coba delok nang televisi itu, MMC, terus pokoknya MMC Group lah, termasuk Global TV kan MMC itu. Sing diberitano kecurangan 02, terus sing kecurangan tentang tidak apa yang sudah tercoblos 02, sing 01, 03 kan ora tayang loh. Punya MMC ku wong PDI kan, koalisine iku. Jadi yo koyo kuwi lah, wis maklum lah teman-teman ya. Simak terus video ini sampai selesai teman-teman. Jadi teman-teman biar paham kasus-kasus yang pemimpin seperti apa yang layak. Untung Pak Jokowi teman-teman, Pak Jokowi kan orang gelem cara di enggok nombe. Sebelumnya ia memberi payung hukum pembangunan bendungan dan penambangan. Ia mengeluarkan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 591/41 tahun 2018 tentang penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan bendungan bener di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo. Surat ini diperpanjang pada Juni 2020. Selama penambangan di Wadas direstui pemerintah provinsi dan pusat, warga Wadas yang tak mau serahkan tanahnya masih mesti berjuang. Kita mesti fair bilang itu tuh. Saya nggak ada peduli dengan capres itu, saya peduli dengan dimensi kemanusiaan dari bangsa ini. Jadi sekali lagi saya kasih poin. Kecerdasan malam ini ada pada Anies. Ketulusan ada pada Prabowo. Keangkuhan ada pada Ganjar. Untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter, dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM, yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi.
Ratusan aparat kepolisian diterjunkan ke Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Selasa 8 Februari 2022. Alasannya, polisi mengawal pengukuran lahan untuk proyek Bendungan Bener. Namun, kedatangan polisi berujung tindakan represif. Setidaknya 64 warga ditangkap tanpa sangkaan yang jelas. Apa sih proyek Bendungan Bener yang jadi penyebab utama penolakan warga? Presiden Joko Widodo menetapkan pembangunan Bendungan Bener sebagai proyek strategis nasional pada 2018 lalu. Total investasi untuk pembangunan bendungan ini mencapai lebih dari 2 triliun rupiah. Data Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Bendungan Bener akan digunakan untuk air baku di Kabupaten Purworejo, Kebumen, Kulon Progo, serta sebagian akan digunakan untuk Bandara Internasional Yogyakarta. Salah satu desa yang terdampak adalah Desa Wadas. Di sini penambangan batu andesit akan dilakukan untuk bahan konstruksi bendungan. Sebagian warga Wadas menolak penambangan. Alasannya, ancaman rusaknya mata air yang berpotensi menimbulkan bencana. Data LBH Yogyakarta, 307 dari 450 kepala keluarga Desa Wadas menolak penambangan. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta maaf atas tindakan represif aparat kepolisian. Bapak Ibu yang sangat saya hormati. Yang pertama, saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat, wabil khusus masyarakat Purworejo, wabil khusus masyarakat yang ada di Wadas. Karena kejadian kemarin mungkin ada yang merasa betul-betul tidak nyaman. Saya minta maaf dan saya bertanggung jawab. Sebelumnya ia memberi payung hukum pembangunan bendungan dan penambangan. Ia mengeluarkan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 591/41 tahun 2018 tentang penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo. Surat ini diperpanjang pada Juni 2020. Selama penambangan di Wadas direstui pemerintah provinsi dan pusat, warga Wadas yang tak mau serahkan tanahnya masih mesti berjuang. Inilah proyek pekerjaan Bendungan Bener yang berada di perbatasan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dengan membendung aliran Sungai Bogowonto. Proyek strategis nasional ini digadang menjadi bendungan tertinggi di Indonesia dengan tinggi 169 meter dan akan menjadi penanda baru Kabupaten Purworejo. Sesuai dokumen analisis dampak lingkungan, daya tampung air akan mencapai lebih dari 90 juta meter kubik. Pembangunan bendungan dimulai sejak 2018 dan direncanakan tuntas pada 2024. Bendungan Bener dibangun untuk 5 manfaat, yaitu irigasi seluas lebih dari 15.000 hektar di Kabupaten Purworejo, mitigasi bencana banjir di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dan Kabupaten Kulon Progo DIY, serta untuk air minum dengan debit 1.500 liter per detik ke Kabupaten Kulon Progo, Kebumen, dan Purworejo. Selain itu, bendungan juga akan digunakan untuk kebutuhan PLTA dengan kapasitas 10 MW dan menjadi ikon wisata baru. Tak ada satupun yang tidak setuju dengan manfaat Bendungan Bener ini. Namun masalah muncul ketika bangunan utama bendungan membutuhkan batu andesit yang akan ditambang di Desa Wadas. Pasalnya, warga Wadas yang mayoritas petani akan kehilangan tanah karena ditambang batu andesitnya sejumlah 8,5 juta meter kubik. Konstruksi Bendungan Bener ini kami hanya membayar biaya untuk produksi saja, misalnya untuk pekerjaan galian, kemudian batu setelah digali kita hauling, kita angkut ke arah tapak bendungan, kemudian di sana dihampar, kemudian dipadatkan kembali, sehingga di sini tidak ada biaya pembelian untuk batu tersebut. Itu yang selama ini selalu beredar bahwa ini ada motif tambang, motif bisnis dan lain-lain, itu tidak benar sama sekali, karena kami tidak membeli batu yang akan kita ambil dari Wadas. Ya, alasan dilakukannya penambangan batu andesit di Wadas adalah untuk menghemat keuangan negara. Negara memang mengeluarkan biaya untuk membeli tanah dari rakyat Wadas, namun tanah-tanah itu tetap menjadi aset kekayaan negara.
Menurut tenaga ahli utama kantor staf Presiden Johannes Joko, alasan ini sebenarnya telah sampai ke telinga Presiden Jokowi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.